Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Akhirnya saya kali ini membuat video tentang menghadapi teman-teman yang mau pinjam uang sama kamu. Ya kan? Oke deh, saya buatin videonya kali ini. Tapi sebelum saya jawab, jangan lupa subscribe sekarang juga. Karena subscribe itu gratis, loncengnya diaktifkan. Oke, terima kasih. Nah, jadi kali ini saya akan berbagi tips menghadapi teman ketika dia mau pinjam uang. Nah, sekarang gini, ketika Anda nonton video ini, Anda ini tipikal orang yang suka dipinjemin uang, atau Anda tipikal orang yang mau pinjam uang? Iya kan? Nah, jadi kalau Anda ini suka tipikal pinjam uang, ya gini, saya tidak akan ngajar tipsnya cara dapat pinjaman. Tapi ini di video kali ini saya akan bahas tentang tips menghadapi teman yang mau pinjam uang. Ya, sekali lagi ini teman ya, bukan corporate, bukan usaha. Kalau usaha saya nggak akan bahas cara mendapatkan kredit modal kerja, enggak. Cara dapatkan modal dari bank, enggak. Cara dapat modal dari kartu kredit, enggak. Ya, cara pinjam uang di koperasi, enggak. Cara menggadaikan barang untuk dapat uang, enggak. Saya nggak akan bahas kali ini. Video lain, entahlah, orang lain yang sudah bahas saya nggak tahu. Ya, karena yang saya mau bahas adalah menghadapi teman. Apalagi ini teman baik, teman sejak masa kecil. Nah ini saya sering kali, kenapa saya mau bahas video ini ceritanya gini. Di kolom komen, saya tuh melihat banyak sekali pertanyaan di kolom komen. Pak, teman saya kalau pinjam uang Pak, aduh melasnya minta ampun. Aduh Pak, teman saya itu kalau pinjam uang Pak, aduh sepertinya kasihan banget. Akhirnya Pak, ketika saya pinjamkan, terus dia janji mau balikin 1 bulan, nah alhasil Pak seumur hidup nggak pernah dibalikin. Ayo, yang merasakan seperti itu, kolom komen silakan diisi. Betul atau tidak? Silakan komen di bawah ya. Oke. Ya, jadi silakan Anda hari ini sharing. Bener sih, saya ini dipinjam tapi nggak balik. Nah, saya kasih tips. Ya, saya kasih tips. Pak, gimana Pak supaya duitnya yang dari teman ini bisa ditagih? Gini ya, saya jujur, sebelum saya menjawab, saya cuma akan menjawab itu dengan satu pertanyaan. Tolong Anda dengar. Ketika teman kamu pinjam uang, kamu kasih semua enggak? Kalau jawabannya iya, ya itu salah kamu. Tuh, apa maksudnya Pak? Gini, misalkan teman kamu mau pinjam uang 1 juta, misalkan. Ya, sedangkan kamu di rekening 5 juta. Apa yang kamu lakukan? Saya pinjemin Pak 1 juta. Dan dia janji balikin 2 minggu 1 bulan. Karena ada keperluan apapun lah yang dia sebutkan. Entah ibunya sakit lah atau apa. Nah Anda punya duit 5 juta. Sedangkan Anda itu punya kebutuhan 5 juta itu mau dipakai. Entah itu untuk bayar SPP, untuk bayar cicilan motor dan sebagainya. Tapi celakanya waktu Anda nagih orangnya menghilang. Kan sering seperti itu. Atau yang kedua suka cari alasan. Aduh Pak saya masih belum dapat pemasukan, nanti tunggu uang ini cair dulu, nanti tunggu barang saya, dagangan saya, pokoknya alasannya ada aja. Saya juga belum dapat cairan ini, belum. Intinya dia punya problem finansial, titik. Nah, jadi saya kasih tips, kesalahan Anda di awal adalah Anda pinjamkan semuanya. Nah, kalau Anda sudah meminjam uang teman seperti itu, atau teman pinjam dan Anda berikan, hukum nomor 1, ini tolong dicamkan baik-baik. Yaitu hukumnya uang itu siap tidak kembali. Nah itu, dengar baik-baik. Duh, saya nggak bisa terima Pak, omongan Pak Chandra, enak banget. Loh, kalau gini, teman pinjam uang itu karena dia lihat kamu mampu. Dia lihat kamu ada lebih. Makanya dia lakukan pinjaman. Kalau kamu bilang kamu tidak mampu, berarti memang bisa jadi kamu tidak mampu. Karena memang kamu terlihat tidak mampu. Tapi kalau misalkan saat ini hidupmu mampu, hidupmu oke, nggak minjemin dan Anda mengatakan saya tidak punya uang, itu kok rasanya juga kurang pas. Nah, jadi sebetulnya ada tips untuk menghindari atau bahkan memutus supaya teman-teman itu hubungan persahabatan tetap dijaga. Kan berapa banyak persahabatan rusak gara-gara pinjam uang nggak dibalikin. Betul? Kalau betul silakan di kolom komen. Nah, jadi gini, tipsnya adalah ketika dia mau pinjam 1 juta, cara ngomong yang baik itu seperti ini. Bro, sis, maaf ya,
saya ini cuma punya uang 200.000. Nah ini cara ngomongnya. Kamu pakai aja dulu uangnya. Ya, oh nanti saya janji 2 minggu. Ah, terserah, nggak apa-apa. Dalam hati, udah ikhlasin duit 200 itu. Hitung-hitung bantu temen. Hitung-hitung menjaga persahabatan. Balikin bagus, nggak balik juga nggak apa-apa. Itu caranya. Ini tipsnya. Tapi kalau Anda pinjemin 1 juta, dia nggak balik, kamu yang kecewa. Dia pun juga malu. Nah, ketika Anda pinjemin 200, loh, bro, tapi kurang 800. Sorry, saya cuma bisa bantu 200. Karena saya juga ada keperluan. Nah, kira-kira dia mau ngomong apa? Lu mau ambil nggak 200 ini? Kalau lu mau ambil, silakan pakai. Kalau enggak, ya saya cuma bisa bantu segini. Kira-kira dia ambil nggak? Pasti dia ambil. Yang sisanya kamu usaha sendiri. Aku sebagai teman kamu, menghargai persahabatan kita, aku cuma bisa kasih pinjam 200. Ini contoh. Nah, alhasil apa yang terjadi? Alhasil, ya dia akan ambil uang itu. Hampir 100% dia akan ambil. Tapi kalau besok dia nggak bisa balikin 200 itu, dan dia mau pinjam lagi, sungkan nggak? Sungkan, kan apa? Yang 200 saja nggak dibalikin. Ngerti maksud saya? Jadi ini namanya karakter. Tapi besok yang sungkan itu dia, bukan kamu. Nah, kamunya santai. Dan kamu juga nggak nagih. Ketemu sama dia santai aja. Dia yang gemetaran, dia yang keringat dingin. Betul? Nah, ini tips. Jadi jangan pinjamkan 100%. Cukup 20%, 30%. Meskipun kamu punya 5 juta. Meskipun dia, aduh kasihan gimana pun. Hati kamu harus tega. Kalau kamu mengatakan saya tidak ada seperti itu. Jadi ulangi tips saya tadi. Ya, demikian tips saya kali ini, semoga membantu. Loh Pak, kalau yang nggak tips menagih utang gimana? Udah nanti di video yang lain. Ya, jangan lupa subscribe, kemudian 2 video ditonton, silakan share. Semoga selalu sehat, kaya, dan bahagia. Oke, salam hebat luar biasa.